Halo, halo, halo. Welcome to Cuwaks, cerita sekolah. Widih, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Oke, di episode kali ini aku sendirian nih, gak ditemenin sama partner aku yaitu Aulia, karena ada satu dan lain hal. Dan di episode kali ini juga aku gak akan ceritain tentang kisah percintaan atau tentang mental health dan lain sebagainya. Karena aku bakal bawain cerita tentang kisah horor yang aku dapetin dari mamanya teman aku. Mungkin gak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. So, kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 80-an. Dimana di sebuah desa yang kita sebut aja namanya Desa Sukamaju. Di desa ini ada seorang guru ngaji yang kita samarin namanya yaitu Pak Didi. Pak Didi sekeluarga ini hidupnya serba sederhana. Suatu hari Pak Didi ini jatuh hati sama teman SMP-nya dulu yang kita sebut aja namanya Bu Sari. Bu Sari ini hidupnya tuh berbanding terbalik sama hidupnya Pak Didi, dimana hidupnya Bu Sari ini penuh dengan kemewahan, keglamoran, dan lain sebagainya. Tapi itu semua gak membatasi cinta antara Pak Didi dan juga Bu Sari ini. Selalu setelah itu mereka pun menikah dan hidup dengan bahagia, sederhana, bersama 4 orang anaknya. Tapi mertuanya Pak Didi alias orang tuanya Bu Sari ini melihat kehidupan anaknya ini tuh kayak gak bahagia, karena beliau ngerasa kok sederhana banget sih hidupnya. Emangnya anakku bahagia kalau hidup sesederhana itu tanpa adanya kemewahan? Karena mungkin merasa iba, kasihan karena tidak ada kemewahan, tidak ada unsur kemewahan dalam kehidupan keluarganya Pak Didi dan Bu Sari ini. Mertua dari Pak Didi atau orang tua dari Bu Sari ini membelikan sebuah motor, memberikan rumah, bahkan sampai membelikan kebun untuk keluarganya Pak Didi dan juga Bu Sari. Seiring berjalannya waktu, setiap kali ada acara kumpul keluarga dari pihak keluarga Bu Sari, Pak Didi ini sedikit, mungkin bukan sedikit lagi ya, ini kurang mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak keluarganya Bu Sari. Jadi Pak Didi ini selalu aja disindir-sindir sama mertuanya, sama kakak-kakak iparnya, saudara-saudara iparnya, karena kesederhanaan dari keluarganya Pak Didi ini tadi. Sedangkan keluarga mertuanya Pak Didi alias keluarganya Bu Sari ini selalu hidup yang dikelilingi sama kemewahan. Dan kejadian sindir-menyindir itu gak cuma sekali atau 2 kali, tapi setiap saat mereka kumpul keluarga. Pak Didi yang selalu kena sindiran sama mertua dan saudara ipar ini, dia ngerasa stres, sakit hati, bahkan sampai kayak mungkin kalau zaman sekarang itu kayak overthinking karena ucapan-ucapan sindiran itu tadi. Lalu waktu demi waktu telah mereka hadapin dengan penuh overthinking dan lain sebagainya yang dihadapin sama Pak Didi. Hingga pada suatu pagi, waktu itu Pak Didi ini pamit sama istrinya yaitu Bu Sari buat ke kebun. Dan kebunnya itu jaraknya gak terlalu jauh dari rumahnya. Istrinya pun juga gak ada perasaan yang aneh-aneh, kayak curiga atau apapun, karena Pak Didi ini juga cukup sering pergi ke kebun buat mantau kebunnya. Akhirnya berangkatlah Pak Didi ini ke kebun. Dan FYI, di dekat kebun Pak Didi ini tuh ada pohon yang cukup gede, dan lokasi kebun Pak Didi ini berdekatan juga sama sawah milik mertuanya Pak Didi. Jadi sawah milik bapaknya Bu Sari. Lokasinya tuh mungkin kayak cuman dibatasin sama ada satu sungai kecil gitu, jadi gak terlalu jauh lah. Nah, Pak Didi ini tadi berangkat ke kebun itu sekitar jam 5:30 lebih. Sementara itu, jam 6-an, bapak mertuanya Pak Didi ini juga kebetulan pergi ke sawah.
Jaraknya berarti kan gak begitu lama dong ya, dari sekitar jam setengah 6 lebih sampai jam 6an itu, mungkin sekitar 30 menitan. Mertuanya Pak Didi ini tadi pergi ke sawah untuk lihat perkembangan sawahnya, karena kondisinya sawahnya itu baru mau panen. Nah, begitu sampai sawah, bapak mertuanya Pak Didi yang kita sebut aja namanya Pak Darto, ini ngeliat orang yang lagi ada di dekat pohon yang di kebunnya Pak Didi ini tadi. Terus jadi posisinya itu si bapak yang orang berdiri di dekat pohon ini posisinya tuh membelakangin Pak Darto. Gak selang lama Pak Darto ini tuh nyadar kalau ternyata itu menantunya, yaitu Pak Didi. Terus ya Pak Darto ini dari sawahnya dia teriak-teriak kayak manggil-manggilin Pak Didi gitu, tapi gak direspon sampai beberapa kali manggil tetap gak direspon, dan orangnya ini cuman berdiri diem aja gitu. Akhirnya disamperin lah Pak Didi ini sama Pak Darto. Begitu disamperin, Pak Darto ini kaget banget. Ternyata Pak Didi ini udah dalam kondisi gantung diri dan tak bernyawa. Wow, kayak bayangin aja kalian yang ngira orang itu masih sehat walafiat, terus kalian samperin ternyata udah dalam kondisi gantung diri di pohon dan itu udah gak bernyawa. Itu bener-bener, itu serem banget. Oke, back to topic. Akhirnya Pak Darto ini tadi langsung minta pertolongan. Dia langsung teriak-teriak kayak minta tolong dan manggilin istrinya Pak Didi. Dan akhirnya pun jenazahnya Pak Didi ini tadi langsung disucikan dan didoain gitu. Warga desa Sukamaju yang dengar ada kejadian gantung diri ini tadi langsung pada takut dan ngumpet di rumah masing-masing, karena konon katanya kalau ada yang bunuh diri itu di desa itu suka digentayangin guys. Dan waktu jenazah ini mau dibawa ke pemakaman, di desa itu ada semacam tradisi kalau di jalan yang dilewatin sama jenazahnya itu, jadi jalan yang dilewatin waktu bawa jenazahnya mau menuju ke pemakaman itu tuh ditaburin sama bunga sama koin. Dan biasanya tuh anak-anak kecil di desa itu tuh selalu rame kayak rebutan buat ngambilin koin-koin itu. Tapi waktu jenazah Pak Didi ini lewat, cuma dikit banget anak-anak yang ngambilin koinnya karena pada takut. Setelah dimakamin, malamnya tuh benar-benar kondisi desa itu sepi banget, sunyi banget, bahkan kayak katanya tuh gak ada kehidupan gitu di desa itu. Bahkan bapak-bapak yang biasanya pada ronda itu aja jadi takut juga. Bapak-bapak ronda ini tadi biasanya udah pada standby di pos ronda itu sekitar habis isya atau jam 7-an gitu sampai menjelang subuh. Tapi malam itu setelah kejadian mereka baru pada ngumpul sekitar jam 9, dimana jam 9 itu jamnya buat keliling kampung sampai sekitar jam 12-an. Nah, setiap kali pada keliling kampung, bapak-bapak yang ronda ini tuh selalu aja lihat kayak ada pocong yang keluar dari arah pemakaman, dan mereka percaya kalau itu adalah pocongnya Pak Didi. Karena kondisinya emang yang habis meninggal di desa itu hanyalah Pak Didi. Dan surprisingly-nya, pocong yang keluar dari arah pemakaman ini seperti berjalan menuju ke arah rumahnya Pak Darto alias mertuanya Pak Didi. Dan kejadian itu terus kali berulang sampai sekitar 7 harian. Ya mungkin kalau percaya nggak percaya, kalau memang itu pocongnya Pak Didi mungkin mau menyampaikan satu pesan ke keluarga Pak Darto mungkin ya. Oke, lanjut. Akhirnya cerita itu udah benar-benar kesebar ke satu desa. Dan ada satu takmir masjid yang kita sebut aja namanya Pak Bahron. Pak Bahron ini tadi yang udah dengar ceritanya semua langsung bergegas ke rumahnya Pak Darto untuk menjelaskan apa aja yang udah terjadi di desa itu. Cerita-cerita yang sudah gempar di desa itu diceritakan semuanya ke Pak Darto. Dan Pak Bahron ini tadi memberikan saran kepada Pak Darto untuk melakukan ziarah ke makamnya Pak Didi dan meminta maaf.
Akhirnya Pak Darto ini tadi setuju sama sarannya Pak Bahrun, karena demi kenyamanan warga juga. Akhirnya Pak Darto dan Pak Bahrun ini tadi ziarah ke makamnya Pak Didi. Dan semenjak itu, kejadian pocong yang tadinya suka muncul malam-malam sekitar jam 12-an itu udah gak ada lagi. Dan kehidupan di desa itu juga udah mulai kembali normal lagi. Wow, ini cukup creepy karena kayak kalau orang dendam aja tuh sampai rumahnya disamperin even dia udah meninggal gitu. Dan ini juga ngasih kita pelajaran banget sih, kayak jangan, kita tuh nggak boleh nyepelein orang, nggak boleh memandang rendah orang. Kayak kalau misal kita udah punya kehidupan sendiri tuh sebisa mungkin jangan suka mencampuri kehidupan orang lain kayak gitu. Dan prinsip kehidupan itu tuh benar-benar penting banget, karena prinsip itu tadi bisa kita jadiin tameng buat ngadepin hinaan orang-orang ke kita, biar kita tuh gak gampang minder dari orang banyak. Oke, mungkin itu cerita horor yang aku sampaikan untuk episode kali ini. Dan mungkin kalau misal mau ada yang cerita-cerita lagi, bisa banget langsung ke email yang ada di cantuman bio podcast Cuaks. And yeah, that's all for today. Thank you so much buat dengerin kisah-kisah horor ini tadi. Thank you so much and see you on the next episode. Bye bye.